Yang terpenting adalah li ta'lim, bukan li tahkim. Jadi kita itu kalau menyampaikan sesuatu itu jangan menghakimi orang apabila menyampaikan kebenaran, risalah Rasulullah, kemudian eh, menyampaikan tentang apa itu ilmu-ilmu itu jangan sampai kita merasa benar sendiri, karena yang benar itu adalah hak Allah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kembali lagi ya, tadi tentang cerita bahwa suatu hari ada sahabat Nabi yang bernama Auf bin Malik As-Sijai. Dia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan sesuatu. Dia berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku yang bernama Malik telah pergi berperang bersamamu, sementara pasukan lain sudah pada kembali, anakku belum pulang. Lantas apa yang harus aku lakukan? Aku perbuat ya Rasulullah." Nah, mendengar itu, Rasul bersabda yang mengatakan bahwa kata Rasul ini kepada Auf, "Wahai Auf, aku pesankan kepada engkau dan kepada istrimu, ucapkanlah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan kekuatan Allah yang maha tinggi dan maha agung." Kalau mungkin bisa diperkaya ya dengan bahasa-bahasa yang bisa lebih familiar atau general umum. Kurang lebih seperti ini. There is no power and effort except the power of Allah Subhanahu wa Ta'ala, the most high, the most glorious. Jadi kekuatan sesungguhnya adalah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah Auf itu mendapat pesan dari Rasulullah, kemudian dia kembali ke rumahnya. Sementara di rumahnya istrinya sedang menunggu kedatangan anaknya yang belum pulang. Nah, begitu sampai di rumah, istrinya berkata, "Wahai Auf, apa yang diberikan oleh Rasulullah?" Kata Auf, "Wahai istriku, sesungguhnya Rasulullah telah berpesan kepada aku dan kepadamu agar berzikir, mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim." Maka istrinya yang soleha itu berkata, "Oh ya, benar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu benar." Maka kemudian mereka sambil duduk di rumahnya, kemudian sampai larut malam terus dia berzikir mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terus sampai di larut malam tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Pas dibuka ternyata Malik anaknya sudah kembali. Kemudian Auf bertanya, "Wahai Malik, apa ini?" Karena pada saat itu dia melihat Malik datang bahkan sambil membawa banyak kambing sebagai gonimah gitu dari rampasan perang. Kemudian Malik mengatakan, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku telah ditawan oleh musuh. Tanganku diborgol dengan rantai besi dan kakiku diikat. Aku berupaya untuk melepaskan ikatan itu, tapi karena ikatan itu sangat kuat, aku tidak bisa melepaskannya. Tetapi tiba-tiba borgol itu menjadi longgar ikatannya.
dan aku bisa sampai ke sini. Kemudian aku bertanya lagi, wahai Malik, tapi kan jarak antara musuh dan rumah kita itu sangat jauh. Malik mengatakan, sesungguhnya pada saat aku lepas dari borgol itu, aku seraya ada yang membawa 2 malaikat hingga sampai di sini. Mendengar itu, maka Auf pergi bergegas untuk melaporkan hal ini kepada Rasulullah. Dia pergi ke rumah Rasulullah, kemudian datang, peluk salam. Kemudian sebelum dia berkata, Rasulullah sudah berkata duluan, wahai Auf, sesungguhnya Allah telah menurunkan ayat yang berhubungan dengan urusanmu. Allah telah menurunkan ayat di surat At-Talaq, ayat kedua ketiga, yang berbunyi kurang lebih seperti ini. Allah berfirman di penghujung surat At-Talaq itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kemudian di ayat selanjutnya, wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, innallaha balighu amrihi, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mengeluarkan dari segala urusan, dan Allah akan mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mencukupi segala keperluannya. Sesungguhnya Allah akan melaksanakan ketentuannya, dan sesungguhnya Allah itu mengadakan ketentuan terhadap tiap-tiap sesuatu. Ya, makanya sesungguhnya saya sampaikan cerita ini, semoga ada manfaat bagi kita semua, bahwa ada sebuah kalimat agung yang berbunyi la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini semoga bermanfaat bagi kita semua.